sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis taklim, kita berharap semoga bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas mengenai tentang persoalan sunnah daripada tayamum. Di segmen kemarin kita membahas mengenai tentang wa faraidu arba'atu asya, yaitu fardu-fardunya tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Adapun niat tayamum di antaranya nawaitu tayammum istibahati sholati radhiyallahu ta'ala, atau kita memakai lafaz niatnya nawaitu istibahata muftakirin ila tuhrin radhiyallahu ta'ala. Kemudian fardunya tayamum yang nomor 2 dan yang nomor 3, 2 dan 3 adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai kedua siku-siku. Dan fardunya tayamum yang nomor 4 yaitu tartib. Adapun penjelasan mengenai tentang persoalan fardu-fardunya tayamum 1 sampai 4 sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan di segmen-segmen kemarin, di kajian-kajian yang lalu. Adapun kelanjutan kajiannya yaitu berbicara mengenai tentang wasunanuhu ayat tayammumi salah satu asya, yaitu membicarakan tentang persoalan sunnah tayamum. Apa? Sunnah tayamum. Sunnah tayamum salah satu asya, yaitu ada 3. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, sunnah tayamum yang pertama adalah at-tasmiyatu wa taqdimul yumna minal yadaini 'alal yusra. Yang pertama, sebelum kita bertayamum, maka kita dianjurkan untuk melakukan daripada sesuatu apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengucapkan kalimat tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah itu mengucapkan kalimat Bismillah. Ya, mengucapkan kalimat Bismillah sudah cukup. Tetapi untuk menyempurnakan kalimat tasmiyah adalah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita menjalankan sunnah daripada tayamum yang pertama, yaitu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka sunnah yang nomor 2 adalah wa taqdimul yumna minal yadaini 'alal yusra, mendahulukan tangan yang sebelah kanan daripada tangan yang sebelah kiri dari kedua tangan yang kita miliki. Jadi kalau kita tayamum, contoh ya, selepas kita atau selesai kita mengusap wajah dengan cara kita mengambil debu yang halus, yang suci, yang bersih, yang tidak tercampur dengan sesuatu perkara-perkara najis ataupun yang tidak najis seperti tepung, gandum, bedak, kapur dan lain-lainnya, atau tidak tercampur dengan sesuatu perkara-perkara najis dalam konteksnya
halus, yang lembut tersebut adalah debu yang suci, debu yang bersih, yang steril dari perkara-perkara campuran. Debu yang kita ambil dengan kedua telapak tangan kita, tidak terlalu kita menekan telapak tangan kita, tidak terlalu kita menahannya dan tidak terlalu kita menekannya. Cukup kita letakkan saja, kemudian kita angkat kedua telapak tangan kita dan kita pukulkan kedua tangan kita ini, kita pukulkan di dorbata ini, yaitu memukulkan dua telapak tangan kita dengan dua pukulan. Caranya memukulkan jangan terlalu keras sehingga berakibat tangan kita sakit. Cukup kita pukulkan seperti layaknya biasa-biasa saja, tidak terlalu keras, ya. Tidak terlalu keras, jadi mukulnya biasa. Saya contohkan, dilihat, ya, dilihat. Mukulnya gini, nah, pukul gini ya. Selepas dipukul jangan ditepukkan. Jadi cara memukulnya bukan menepuk tangan, bukan. Antara punggung dengan punggung ini sama-sama pukulkan. Dipukulkan 2 kali, kemudian kita usapkan kepala dari atas, samping, ya, diratakan. Nah, cukup 1 kali. Tidak perlu kita mengulang-ulang, artinya menggosok-gosok seperti ini ya. Tidak perlu ya. Paham? Nah, kemudian selanjutnya kita mengambil debu untuk kedua kalinya. Mengambil debu untuk kedua kalinya dengan kedua telapak tangan kita. Kita ambil debu dengan kedua telapak tangan kita, kemudian kita pukulkan, ya. Kita pukulkan di dorbata ini dengan dua pukulan. Sama pukulannya, contohnya dilihat. Ini kita pukul 2 kali, kemudian kita usapkan. Saya kasih contoh ya. Dilihat tangan saya. Ini tangan saya, ini tangan saya. Lihat, tadi saya mengambil debu yang halus, yang lembut, yang suci, yang bersih, yang tidak tercampur dengan sesuatu hal, yaitu berkaitan dengan tepung dan contoh-contoh yang lainnya. Saya ambil debu untuk kedua kalinya. Saya ambil dengan 2 telapak tangan. Selesai diambil dengan 2 telapak tangan, kemudian kita angkat kedua telapak tangan kita pukulkan 2 kali. Selesai kita memukulkan, baru tangan sebelah kiri ini kita letakkan ke tangan kanan kita. Saya ulang, tangan sebelah kiri kita letakkan ke tangan kanan kita. Cara untuk meletakkannya dilihat, ya. Lihat ini, caranya gini, nih ya, ikutin, tangannya semua, tangan sebelah kiri ada di bawah tangan sebelah kanan. Lihat, jangan ditaruh gini, depan aja, ya. Kemudian kita jalankan, tangan ini jalankan. Yang ini jalan, yang ini yang jalan ke atas. Kemudian kita putar, ulang lagi. Kita taruh tangan sebelah kanan, jangan dipukulkan, tidak usah dipukulkan. Tadi sudah dipukulkan, ya. Pukul 2 kali, ambil debu, kita ambil debu dengan kedua telapak tangan kita. Sesudah kita mengambilnya, kemudian di dorbata ini kita pukulkan 2 pukulan, tes. Ya, 2 pukulan atau 1 pukulan sudah cukup. Paham ya? Ya, kemudian kita letakkan tangan sebelah kiri kita
ke tangan sebelah kanan kita. Cara untuk letakkan, kemudian kita jalankan tangan kanan kita pelan-pelan, jangan terlalu cepat, pelan-pelan, santai ya. Terus gini, kemudian putar, putar, baru gini, putar, selesai. Itu cara untuk contoh tayamum ya. Paham? Kalau kurang jelas nanti di luar kajian ya. Kalau kurang jelas di luar kajian. Jadi yang dimaksud di sini adalah persoalan sunnah. Persoalan apa? Sunnah. Sunnahnya itu dari sisi apa? Ya. Sunnahnya dari sisi apanya di sekarang? Taqdimul yumna minal yadani alal yusra. Jadi yang dibicarakan itu mengenai tentang persoalan sunnahnya. Kalau yang ini fardunya, ya, ini merupakan daripada fardunya tayamum, ya. Nah, adapun sunnahnya ini adalah mendahulukan tangan kanan kita, ya. Jadi kita mengusap tangan kanan kita terlebih dahulu sebelum mengusap tangan kiri. Jadi mengusap tangan sebelah kanan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada seorang pelajar bertanya, Ustaz, ya, kalau mengusap tangan sebelah kiri ketika kita bertayamum, mendahulukan tangan sebelah kiri sebelum kita mengusap tangan sebelah kanan, hukumnya bagaimana Ustaz? Batal tak? Tidak batal. Ya, tidak batal. Hukumnya sunnah. Mengusap tangan sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Nah, baru kita akan mendapatkan sesuatu hal yang termasuk bagian daripada sunnah. Paham ya? Paham? Nah, kemudian sampai siku-siku ya. Jadi mengusapnya sampai siku-siku. Nah, sampai siku-siku sini. Jangan di atasnya siku-siku, sampai siku-siku. Ya, sampai siku-siku. Ya, sebagaimana yang sudah dicontohkan di luar kajian. Kemudian sunnah tayamum yang nomor 3 adalah wal muwalatu. Apa? Wal muwalatu. Wal muwalatu artinya susul menyusul, bersegera. Jadi antara mengusap tangan kanan dan mengusap tangan kiri itu tidak ada jarak pemisah yang lama, ya, tidak ada waktu pemisah yang sangat lama. Jadi nyusul menyusul, antara mengusap wajah langsung diiringi dengan mengusap kedua tangan mengusap tangan kanan baru mengusap tangan kiri, saling nyusul menyusul, ya, jangan sampai terpisah-pisah, ya, jangan sampai terpisah-pisah. Mengenai tentang persoalan tayamum, sunnah tayamum, tentunya kita berbicara mengenai tentang persoalan batal-batalnya tayamum, ya. Jadi ketika kita sudah tahu syarat-syarat tayamum, baru kita tahu tentang fardunya tayamum, kemudian kita baru tahu tentang persoalan sunnah tayamum, dan baru kita harus mengerti juga tentang persoalan perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada tayamum, ya, tegak, ya, yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu tayammum satu asya. Barusan yang dibicarakan mengenai tentang sunnah. Wa sunnahu ayat tayammum salah satu asya. Sunnahnya tayamum ada 3. Dan
Walladhi yubtilu tayammum salatu asya. Dan berbicara mengenai tentang persoalan tayamum yang dapat membatalkan daripada tayamum juga ada tiga. Sunnah-sunnahnya tayamum ada tiga. Perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum juga ada tiga. Yang pertama, ahaduha kullu ma abtalal wudu'a. Nah, ini nanti saya mau tanya kepada salah satu santri ya. Saya minta untuk mengingat kembali. Tidak tahu siapa yang saya suruh nanti ini. Ya, tidak tahu siapa yang saya suruh karena ini ada wudu-wudunya. Tentunya pelajaran tentang wudu. Boleh jadi saya bertanya tentang fardunya wudu, boleh jadi saya bertanya tentang batalnya wudu, boleh jadi saya tanya tentang sunnah-sunnahnya wudu. Hati-hati kalau ada waktu nanti saya tanya kepada Anda. Ya. Agar yang menjamkan mata itu yang saya tanyakan. Yang ngantuk itu yang suruh saya maju. Yang ngantuk saya meminta untuk Anda maju. Ya. Yang pertama, ahaduha kullu ma abtalal wudu'a, sesuatu perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada tayamum. Yang pertama adalah kullu ma abtalal wudu'a. Ya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum sama dengan sesuatu perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Apa-apa yang membatalkan daripada wudu itu juga berlaku kepada tayamum. Ya, saya ulang. Perkara-perkara atau apa-apa yang dapat membatalkan daripada wudhu kita itu juga berlaku kepada tayamum yang sudah kita lakukan. Kalau kita tayamum, maka tayamum kita juga batal. Kalau melakukan sesuatu perkara-perkara yang sama dengan hal yang berkaitan dengan batalnya wudhu. Ada berapa macam atau ada berapa perkara yang berkaitan dengan batalnya wudhu? Masih ingat? Ingat enggak? Batalnya wudhu ada berapa? Coba Amin, ada berapa? Ada berapa Amin? Batalnya wudhu ada lima. Faslun fi nawaqidil wudu. Ya, fi nawaqidil wudu'il musammati aydan bi asbabil hadas. Di pelajaran kemarin atau di segmen-segmen kemarin di kajian kita seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, saya membahas tentang persoalan nawaqidil wudu, fi nawaqidil wudu, perkara-perkara yang dapat membatalkan atau merusak daripada wudu. Ada berapa? Ada lima. Walladhi yunqidu ay yubtilul wudu khamsatu asya. Ada 5 perkara, ada 5 macam. Nah, ada 5 macam. Ya. Coba saya minta Amin ke depan. Amin ke depan. Tidak usah pegang buku. Lupa nggak lupa maju. Hafal nggak hafal maju. Coba sesuatu hal yang membatalkan daripada wudu. Resiko Anda ketika saya tanya. Ya. Sebutkan satu aja yang dapat membatalkan wudu, satu saja. Jawab. Pertama ialah kentut dan yang kedua menyentuh yang bukan menghina. Duduk. Saya cuma tanya satu saja. Bukan kelima-limanya, satu saja. Yang ngantuk saya panggil lagi. Ya.
itu juga berlaku kepada tayamum. Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada wudu ada lima. Sebutkan semuanya. Ada lima. Nah, ingat-ingat. Satu, ma kharaja min hadis sabila ini, yaitu sesuatu yang keluar atau perkara-perkara yang keluar dari dua jalan atau dua lubang, di antara salah satu dua lubang. Lubang pertama yaitu zakar atau kubul dan dubur, ya. Dua lubang, kubul dan dubur. Kubul itu adalah zakar atau farji. Zakar itu alat vital seorang laki-laki, farji itu adalah alat vital seorang perempuan. Dubur adalah alat atau lubang yang ada di belakang anus lah kalau bahasanya. Ya, anus. Apa-apa yang keluar dari alat vital, dari alat pertama, alat depan maupun alat belakang, ayil kubur wa dubur min mutawaddi'in hayyi wasihin muqtaddan kana al-khariju kabawlin wa ghaib aw nadiran kadamin wa hasanadisan kahadihil amsilati aw tahiran kadud illal maniyah. Jadi kalau bahasa gampangnya itu sesuatu perkara yang keluar dari alat vital ataupun keluar dari kubul ataupun dubur, yang keluar sesuatu barang yang berharga maupun yang tak berharga, yang keluar barang cair maupun barang yang keras, barang yang liat kalau bahasanya, barang yang keras, barang yang keluar atau cairan yang sedikit ataupun banyak, ya, berwarna ataupun tak punya warna, yang keluar darah maupun nanah, yang keluar wadi ataupun madi, illal maniyah, kecuali mani. Walaupun yang keluar itu batu atau emas batangan, itu tetap membatalkan daripada wudu. Amin mengeluarkan emas batangan, penjelasannya di 10 hari yang lalu kan kayak gitu. Emas batangan yang keluar, atau yang keluar cincin, permata, atau keluar intan misalnya, batal wudunya. Itu penjelasannya yang pertama, ya. Jadi perkara-perkara yang keluar dari kubur dan dubur, atau yang keluar barang hidup atau perkara yang hidup seperti katut, yaitu ulat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita mengeluarkan ulat dari anus kita, atau cacing kalau bahasanya lah, suka makan suka makan kelapa, akhirnya timbul suatu penyakit. Kalau kata orang Madura itu bieren, ya. Kata orang Madura itu bieren. Nah, karena suka makan kelapa, selalu dikunyah, pagi mengunyah kelapa, siang mengunyah kelapa, sore mengunyah kelapa. Pokok sesuatu yang dikonsumsi itu kelapa saja. Akhirnya terkena penyakit bieren kalau kata orang Madura itu. Lama-lama krimingin, ya. Kalau bieren itu sama krimingin sama-sama lah, ya, sama-sama kayaknya itu. Mengeluarkan cacing, ya, tiba-tiba mengeluarkan cacing kayak gatal, kayak kumut-kumut gitu, ya. Mau cacingnya besar mau cacing kecil yang keluar, ya udah, berarti posisi wudhu kita batal. Yang kedua, sesuatu atau perkara yang dapat membatalkan wudhu, nomor 2 itu apa? Coba saya tanya Sandi ke depan. Ini. Coba sebutkan perkara yang dapat membatalkan wudhu yang juga berlaku kepada tayamum. Yang nomor 2, kalau bisa jelaskan. Nomor 2 saja. Sebab batalnya tayamum atau batalnya wudhu. Yang kedua adalah tidur dalam posisi yang tidak sesuai dengan syarat. Maksudnya tidurnya itu berbaring, atau tidurnya itu menyandar, atau tidurnya itu dalam posisi pantatnya itu agak sedikit naik, maka itu penyebab
tanah dan pantatnya itu tertutup, maka itu tidak membatalkan wudhu. Terima kasih. Sahih, ya. Jadi yang nomor 2, perkara yang dapat membatalkan wudhu yang juga berlaku kepada tayamum adalah an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini. Wa fi ba'di nusail mati ziyadatun min al-ard bima qaddihi wal ardu laysat biqaydin wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ilaihi. Ya, intinya orang yang tidur ketika punya wudhu tertidur, maka wudhunya batal kecuali kalau tidurnya duduk, dan posisi duduknya tidak tidur duduk di atas sofa, atau tidur di atas spring bed, atau tidur di atas kasur atau bantal yang tidak mampu untuk menahan daripada kedua pantat kita, yang tidak mampu untuk menutup rapat-rapat lubang kita sehingga akan mudah untuk mengeluarkan daripada angin. Jadi kalau tidurnya duduk, tetapi duduk posisi duduk tempat yang kita duduki, makannya ya ini tempat yang kita duduki itu bukan tempat yang keras, tempat-tempat yang lembut, tempat-tempat yang empuk misalnya, maka itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak membatalkan daripada wudhu, tidurnya itu harus lantai, ya, tempat yang keras, ya, tempat yang keras, paham ya? Tidur di atas batu, tapi batunya itu harus rata, paham ya? Tapi kalau bergelombang itu juga mengkhawatirkan membatalkan atau memicu batalnya daripada wudhu, ya. Jadi posisinya orang yang tidur tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, standar ukuran badannya, paham ya? Dan tidak goyang-goyang, tidurnya tidak goyang-goyang. Kalau tidurnya goyang-goyang seperti ini juga mengkhawatirkan batal wudhunya. Kalau tidurnya seperti fadil itu, kalau ngaji kadang-kadang kan tidur, kalau ngaji kadang-kadang tidur gini. Nah kemudian saking gak kuatnya, badannya ke depan, nah sehingga pantat yang di bawah ini terangkat sedikit ke belakang, sehingga akan mudah untuk mengeluarkan daripada angin. Kalau rasa anginnya itu adalah kentut, mau kentut dot, mau kentut cis, mau kentut tet, ya, itu juga dapat membatalkan daripada wudhu. Mau kentutnya bersuara sampai kentut yang tidak bersuara, dari kentut siluman sampai kentut bukan siluman, ya, baik kentut bom atom sampai granat, ya, itu juga membatalkan daripada wudhu. Paham ya? Paham? Yang ketiga, wasalisu zawalil akli, ya, saya singkat ya, karena ini juga berkaitan dengan tayamum, hal-hal yang membatalkan daripada tayamum, singkat, waktunya sangat sempit. Yang ketiga adalah zawal akli, hilangnya daripada akal. Jadi kalau kita sudah tayamum, tiba-tiba hilang akal kita, ya, hilang akal kita ya. Disebabkan hilang, tidak sadarkan diri, sakit, gila, ataupun terkena penyakit ayan, tiba-tiba kita hilang ingatan, maka tayamum kita batal. Paham ya? Dan itu sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan di 10 hari yang lalu. Kemudian warabi'u lam suratul mar'atil ajnabiyati, sesuatu perkara yang dapat membatalkan tayamum itu sama dengan perkara yang dapat membatalkan daripada wudu, yakni lam suratul mar'atil ajnabiyati, ajnabiyata, sentuhan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Perempuan ada dua macam, ada perempuan yang muhrim, ada perempuan yang ajnabi. Muhrim dan ajnabi itu beda statusnya. Kalau muhrim itu adalah man haruma nikahuha. Saya ulang, kalau muhrim itu adalah man haruma nikahuha, seorang perempuan yang dilarang, yang haram untuk dinikahi. Seorang perempuan seperti layaknya ibu kita, kakak kandung kita, kalau kita sentuh tatkala kita sudah punya wudhu, kalau kita sentuh tatkala kita sudah bertayamum, maka wudhu kita ataupun tayamum kita tidak batal. Paham ya? Paham? Sayuti punya wudhu, Rian juga punya tayamum misalnya, nyentuh ibunya tidak batal wudhunya, tidak batal tayamumnya. Tetapi kalau perempuan yang beda muhrim itu adalah ajnabi, yang dimaksudkan itu adalah ajnabi. Mahul ajnabi, apa itu ajnabi? Man halla nikauha. Ada man haruma nikauha, ada man halla nikauha.
Apa itu man halal nikaha? Yaitu perempuan-perempuan yang halal untuk dinikahi. Seperti siapa? Ya, orang perempuan. Ya, perempuan. Ada perempuan tetangga kita misalnya, ya. Putih kah, coklat warna kulitnya kah, kuning langsep kah kulitnya, atau hitam kah kulitnya. Kalau kita punya mood, punya rasa, kemudian kita cinta sama dia misalnya, mau punya cinta sampai nggak punya cinta, nyentuh saja, sikit aja, apalagi kita megang lama-lama, itu juga membatalkan daripada wudhu dan juga berlaku membatalkan daripada tayamum. Paham ya? Paham? Zakaran wa unsa, baik itu berlaku kepada laki-laki dan itu juga berlaku kepada perempuan. Bukan hanya perempuan atau bukan hanya laki-laki menyentuh perempuan yang bukan menyentuh daripada ajnabi, membatalkan daripada wudu dan tayamum. Perempuan juga berlaku menyentuh laki-laki yang juga bukan muhrimnya juga batal. Yang bukan muhrimnya itu juga batal. Paham ya? Walau maitatan, walau maitatan, walaupun statusnya orang ini meninggal. Ya, statusnya orang itu meninggal. Ini bukan hanya berlaku kepada orang hidup, orang mati juga berlaku. Artinya kalau saya meninggal, contoh saya meninggal dunia, kemudian istri saya punya wudhu menyentuh saya ketika saya meninggal dunia. Hidup, saya sedang hidup, disentuh dengan istri saya, wudhunya istri saya, ataupun tayamum istri saya, batal. Ataupun saya ini meninggal dunia, keadaan sudah kaku, mati, ya. Semoga matinya dalam keadaan husnul khotimah, amin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, amin. Meninggal dunia ditaruh di atas ranjang sama keluarga, kemudian istri saya merengek, nangis, ya, gak rela ditinggal saya, misalnya. Kemudian saya dulu disentuh sama istri saya, posisi istri saya punya wudhu atau punya tayamum, menyentuh saya, maka hukum wudhunya batal. Paham ya? Paham ya? Nah, tapi sebaliknya kalau posisinya muhrim, tidak batal. Ibu saya punya wudhu atau punya tayamum menyentuh saya, tidak batal. Walaupun jangankan saya mati, hidup saja nggak batal, apalagi mati. Paham ya? Paham? Lah, yang nomor 5 kita singkat aja penjelasannya karena waktunya sudah lebih sedikit, ya. Yang nomor 5, sesuatu hal yang membatalkan daripada wudhu yang juga berlaku kepada persoalan tayamum. Yang nomor 5 adalah wal khamisu wa huwa akhir nawaqid masu farjil abadi bi batinil kafi min nafsi wa ghairi dhakaran wa unsa rajulan aw kabiran hayyan aw mayyitan ila ilhi, ya. Jadi hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada wudhu dan juga membatalkan daripada tayamum adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Saya ulang, yang membatalkan wudhu atau yang membatalkan daripada tayamum yang berlaku kepada laki-laki ataupun perempuan adalah menyentuh atau memegang daripada alat vital, ya, alat vital, baik alat vitalnya laki-laki maupun alat vitalnya perempuan, baik alat vitalnya orang hidup maupun orang mati, baik alat vital yang masih terpasang di badan kita, yakni masih ada di dalam sarung kita, ya, masih ada di dalam celana kita, ataupun alat vital yang terpotong, yang terpisah, yakni tidak ada di dalam celana kita, tidak ada di dalam sarung kita. Kita bosan punya dekar, kita potong dekar kita buang, ada di jalan raya sana, dipegang sama perempuan. Apakah batal wudhunya? Perempuan itu mengambil dekar yang dipotong oleh kita yang sudah kita buang karena nggak suka dengan dekar misalnya. Nah, kita dipegang oleh perempuan, maka perempuan yang punya wudhu atau yang punya tayamum juga batal wudhunya. Illa kecuali dekarnya itu sudah tidak berwujud. Contoh tidak berwujudnya dekar yang sudah kita buang karena dosa punya dekar, kita buang di jalan raya, kemudian ada kontainer lewat, nah, dekar itu kena tubuh, ya, kena lindes sehingga hancur seperti payek, hancur berkeping-keping sampai nggak punya wujud, nggak berupa, sudah hancur, ya, sudah hancur. Gimana kalau dipegang itu hancur-hancurnya atau sisa-sisa zakar yang sudah dilendes atau ditubruk sama kontainer itu, maka wudhu daripada perempuan tersebut yang menyentuh atau yang mengambil daripada zakar yang sudah tak berwujud, yang sudah tak berbentuk dipegang, maka wudhunya tidak batal. Itu
ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ingin lebih lanjutnya secara detail penjelasannya kita bisa bahas di luar kajian karena waktunya kita sudah tidak cukup untuk melanjutkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan batal-batalnya wudhu yang juga berlaku kepada batal-batalnya daripada tayamum. Paham semua? Paham semua? Semoga dengan penjelasan mengenai tentang persoalan daripada alladzi yutu tayammum masalah satu asya, yaitu perkara yang dapat membatalkan tayamum. Jangan lupa ada 3. Yang pertama adalah sesuatu perkara yang dapat membatalkan wudhu, itu juga berlaku kepada tayamum. Paham semua? Paham semua? Insyaallah kita akan bahas perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum yang nomor 2. Insyaallah besok kita akan bahas. Karena waktunya tidak cukup untuk membahas batalnya wudhu yang nomor 2, kita tutup ya, kita tutup kajian untuk pagi hari ini. Kesalahan, kehilafan datangnya dari saya, kebenaran dan kesempurnaan tentang persoalan hukum tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis yang obat. Subhanallahumma astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.